Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Cici. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Eva Kasmarita, teman saya Priska Aksa Melania, Melania Elisa, Oktaviana Ono, dan Siska. Di sini kami akan menganalisis mengenai teknikal dan fundamental terhadap suatu perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia Persero Tbk. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah perusahaan telekomunikasi plat merah milik pemerintah atau BUMN sejak tahun 1991. Telkom menyediakan layanan komunikasi mencakup sambungan telepon kabel dan nirkabel, komunikasi seluler, dan layanan internet dan komunikasi data. Analisis fundamental terbagi menjadi 3, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh Priska Aksa Melania. Saya Priska Aksa Melania. Di sini saya akan menganalisis fundamental ekonomi. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau PDB, inflasi, dan tingkat suku bunga. Bisa kita lihat dari data tersebut. Yang pertama itu PDB. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021 adanya peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan yang inflasi dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2017 hingga tahun 2021 itu ada kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2021 itu mengalami penurunan secara drastis hingga 2,25. Ini menandakan karena adanya ancaman COVID-19. Sedangkan pada tingkat bunga dari tahun 2019 hingga tahun 2021 itu mengalami penaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 itu tingkat bunganya sebesar 5%, sedangkan tahun 2020 itu mengalami penurunan sebesar 4%. Kemudian kesimpulan analisis fundamental ekonomi pada produk domestik bruto bahwa memberikan sinyal positif bagi perusahaan karena mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan inflasi memberikan sinyal positif bagi kondisi ekonomi di Indonesia. Dan tingkat bunga memberikan sinyal positif bagi kondisi ekonomi di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya. Di sini saya Melania Elisa akan menjelaskan analisis fundamental industri. Kita akan menganalisis kinerja perusahaan yang sejenis yang ada pada perusahaan subsektor telekomunikasi, yaitu yang terdiri dari yang pertama PT Telkom Indonesia Persero Tbk, yang kedua PT XL Axiata Tbk, yang ketiga Indosat Tbk, yang keempat Smartfren Telkom Tbk. Baik, di sini kita akan menganalisis kinerja perusahaan yang itu baik PT Telkom maupun PT pesaingnya. Kami di sini akan menggunakan 2 rasio, yaitu yang pertama earning per share, yang kedua price earning ratio. Baik, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan dari segi earning per share dan per. Yang pertama kita dari EPS. Pada PT Telkom, dalam menghasilkan EPS dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yang menunjukkan bahwa PT Telkom ini dari segi kinerja EPS dalam menghasilkan laba itu baik. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sedangkan untuk perusahaan pesaing seperti Pren mengalami penurunan, menunjukkan kinerja perusahaan ini buruk. Dari perusahaan Pren, namun kita bisa juga lihat dari ISAT dan XL hanya mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 dan naik kembali di tahun 2021. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan ISAT dan XL mengalami cukup baik. Namun
tidak lebih baik dari PT Telkom. Kenapa? Kalau kita rata-ratakan, PT Telkom lebih baik dengan hasil 45,66, sedangkan rata-rata XL 44,33. Selanjutnya kita lihat dari rasio price earning ratio. Di sini kami akan menilai bahwa PER yang baik itu yaitu berada di bawah angka 10, sedangkan PER yang buruk berada di atas angka 10. Yang pertama, pada PT Telkom bisa kita lihat dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami naik turun, tergolong harga saham yang mahal karena berada di atas angka 10. Tetapi PT Telkom memiliki kinerja yang lebih bagus. Karena apa? Kenapa kita bisa karena bisa kita lihat dari perusahaan pesaing seperti ISAT dan Pren itu mereka menyentuh angka berada di bawah 10, tetapi telah menyentuh angka negatif sehingga ini menunjukkan kinerja yang buruk, sedangkan XL tergolong lumayan, namun mereka ada mengalami kenaikan. Jadi di sini kami dapat menyimpulkan industri sejenis seperti Axis, ISAT, Pren, meskipun tercatat lumayan, tetapi PT Telkom lebih bagus dari yang lainnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Melania Elisa. Kesimpulan analisis fundamental industri menunjukkan bahwa dalam analisis industri, investor mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk mengetahui jenis industri tersebut yang memberikan prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Berikutnya adalah analisis fundamental perusahaan. Analisis ini dinilai dari rasio keuangan. Yang pertama, price earning ratio (PER), yang kedua, price book value (PBV), yang ketiga, return on equity (ROE), yang keempat, return on asset (ROA). Berikut adalah data analisis fundamental perusahaan yang diukur dari rasio PER, PBV, ROE, dan ROA. Rasio PER. Pada tahun 2020, PT Telkom mengalami penurunan, namun naik kembali pada tahun 2021. Sama dengan perusahaan pesaing lainnya seperti Excel, Indosat, Pren, mereka juga mengalami turun naik pada tahun 2020 dan 2021. Rasio yang kedua adalah PBV. Pada tahun 2020, rasio PBV mengalami penurunan namun naik kembali pada tahun 2021. Sama juga seperti perusahaan pesaing lainnya, mereka juga mengalami turun naik pada tahun 2020 dan 2021. Rasio yang ketiga adalah ROE. PT Telkom pada tahun 2020 mengalami penurunan namun naik kembali pada tahun 2021. Sedangkan PT Excel mengalami kenaikan pada tahun 2020 namun mengalami penurunan pada tahun 2021. PT Indosat mengalami penurunan pada tahun 2020 namun naik kembali pada tahun 2021. Sedangkan PT Pren mengalami penurunan pada tahun 2020 dan juga mengalami penurunan pada tahun 2021. Rasio yang keempat adalah ROA. Pada tahun 2020, PT Telkom mengalami penurunan dan juga pada tahun 2021 PT Telkom tersebut mengalami penurunan. PT Excel pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan pada tahun 2021. PT Indosat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2019, namun naik kembali pada tahun 2021. Sedangkan PT Pren mengalami penurunan pada tahun 2020
dan juga mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siska. Saya akan melanjutkan presentasi dari Octaviana Oneng. Kesimpulan dari analisis fundamental. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk secara fundamental sangat bagus dan dari rasio keuangan perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan yang sangat bagus. Hal ini dapat menjadikan PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk dapat dijadikan perusahaan untuk menanamkan modal. Analisis teknikal. Saham Telkom banyak dinilai investor baik untuk investasi jangka panjang, akan tetapi banyak di antara investor yang belum memahami terkait analisis teknikal. Dari sisi harga saham Telkom pada tahun 2021 sebesar 3.420 dan tahun 2020 sebesar 3.160 dan tahun 2019 sebesar 3.950 bisa dikatakan menurun sebesar 50% dari harga sebelumnya. Saat ini, harga per lembar saham menjadi 4.150 dan sudah cukup baik dan ada peningkatan dari harga per lembar saham tahun sebelumnya. Dan kami merekomendasikan untuk membeli beberapa lot sebagai investor di masa yang akan datang. Kesimpulan akhir dari analisis fundamental dan teknikal. Dari hasil analisis kelompok kami, disarankan untuk membeli dengan alasan yang pertama dari segi PBV, PT Telkom menunjukkan harga saham yang murah dan layak dibeli. Yang kedua, PT Telkom Indonesia dari segi fundamental lebih baik daripada perusahaan sejenisnya. Dan yang ketiga, terjadinya COVID-19 yang menjadikan internet sebagai hal yang penting, membuat Telkom mengembangkan layanan digital, platform baru dan lainnya untuk kedepannya. Kesimpulan akhir dari hasil analisis kelompok kami, saham Telkom cukup baik untuk trading atau investasi dalam jangka pendek. Dan dalam jangka panjang, PT Telkom Indonesia tidak direkomendasikan karena secara analisis fundamental, saham ini cukup baik untuk investasi jangka pendek. Akan tetapi, saham ini perlu dianalisis kembali sebelum melakukan investasi atau bisa dikoleksi. Karena kita belum tahu tahun yang akan datang apakah dapat menghasilkan profit atau tidak. Dibeli atau tidak tergantung analisis investasi secara individual karena bisa saja sewaktu-waktu saham ini makin membaik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.